kalau saya kegiatannya ini gini ya, ini kita ini nggak boleh kecil hati, nggak boleh ngersolo sendiri karena yang ngerasain kan 200 negara. Jadi suruh prihatin sama-sama gitu sebenarnya. Otomatis nggak mau ngeluh sama siapa sih gitu ya kan, mau bodoh sama aja, yang dirasain sama. Bun, ini puasa tahun ini kan berbeda Bun sama puasa sebelumnya karena corona. Apa sih menurut Bunda bedanya Bun? Pasti beda lah, beda atmosfer, beda, semuanya berbeda. Mau ini udah langsung nih? Iya. Oke. Kalau ditanya puasa sekarang sama puasa sebelumnya berbeda atau enggak, pasti semua orang akan jawab beda. Bedanya itu beda di atmosfernya beda. Atmosfer itu dari suasana, dari keadaan. Ini semuanya kita menjalankan keadaan yang tidak biasa. Jadi keadaan yang biasa tapi dilakukan dengan tidak biasa. Tidak biasanya bagaimana? Ya kita tidak biasa. Pertama mungkin orang nggak berlimpah ruah dalam menyambut buka puasa misalnya. Kalau biasa itu kan biasanya orang hiruk pikuk, sibuk cari tajil, sibuk undangan ke sana kemari, atau jarang kita ngomong pesan di rumah, nanti di rumah masakan ini saya mau buka di rumah gitu. Itu kan jarang. Jadi kalau kebiasaan mungkin banyak, kalau saya banyak waktu puasa tuh banyak memang diundang buka puasa sana sini gitu loh. Tapi untuk kali ini kalau suasananya buka puasanya itu otomatis ngumpul gitu. Ada mama, ada anak-anak. Jadi kalau ditanya suasana rumahnya pasti ngumpulnya itu happy dan gitu. Tapi kalau misalnya ditanya berbeda-beda, ada juga sih kangen juga pas saat ini, ada juga kangennya yang kadang-kadang kita lihat tempat kopi aja kita udah kangen kan kayaknya. Ya itulah perasaannya seperti itu. Tapi itu terus acara kalau ditanya masalah tarawihnya, tarawih saya memang berapa tahun saya lakuin sendiri. Jadi saya buat sendiri di rumah. Habis sisa langsung saya terusin tarawih. Kecuali itikaf ya. Itikaf 10 hari terakhir itu saya memang biasain lakuin di masjid di Pondok Indah. Saya biasain lakuin itu. Berapa tahun ini udah lakuin itu. Nah nanti kalau tahun ini pasti kan berbeda lagi. Masalah itikaf dan masalah Idul Fitri. Idul Fitri saya belum tahu kalau dilakukan sendiri itu gimana. Mungkin akan ada guidance untuk melakukan sholat Idul Fitri. Tapi saya belum tahu. Saya lagi menikmatin puasa dan menikmatin hari-hari meneruskan hidup dan bertahan hidup aja. Bun agak munduran dikit Bun, kalau Bunda kepotong nah ya. Nah ya sih, maaf ya Bun. Maaf ya Bun. Bun soal anak-anak sendiri sekolahnya gimana Bun, maksudnya apa? Kalau sekolahnya anak-anak itu jauh sebelum sekolah-sekolah lain ditutup, sekolah anak-anak saya sudah melakukan online school. Jadi mereka itu karena sekolahnya internasional, dia sudah sudah bersiaga duluan. Jadi mereka udah berapa step 2 minggu atau 3 minggu duluan dia udah melakukan belajar di rumah. Yang dirasain anak-anak sih pasti bosan ya. Yang dirasain Kevin yang kasihan. Tahun ini dia harus ada graduation kan, tapi graduation yang lewat internet ini belum pernah terjadi. Jadi dia kali ini mungkin nanti dia kan pengen dia terima ijazah atau terima itu dalam kondisi yang real gitu ya. Seperti kumpul terus ada prom gitu-gitu kan. Tapi kali ini dia nggak ngerasain itu kayaknya. Terus sekolah Bunda sendiri yang ada di Malang itu Bun, itu gimana sekolah Kalau sekolah yang ada di Batu Malang, ya PAUD itu waktu itu saya suruh berhenti, sudah saya tutup. Tapi mungkin ya di sana ya belum merasakan dampak dari COVID. Waktu itu mereka masih berpikir enggak, yang sakit aja nggak boleh masuk, yang flu yang nggak flu boleh masuk gitu. Karena acuan itu kan yang ada di Jakarta. Seolah-olah corona itu hanya terjadi di Jakarta, ya kan waktu itu. Tapi begitu mulai merebak, mau nggak mau memang
memang harus ditutup. Kadang-kadang saya instruksikan untuk tidak sekolah, tapi anak-anak itu suka banget sekolah. Jadi sekolah yang ada di Batu itu memang tempat sekolah yang menyenangkan buat anak-anak. Jadi anak-anak tuh nggak ngerasa kayak dia tuh sekolah gitu. Mereka tuh kayak main. Jadi sekolah, anak-anak tuh giat sekali dan senang sekali untuk sekolah. Nah, untuk kegiatan pembangunan di sekolah yang sedang saya lakukan, saya sedang membangun sekolah PAUD Cahaya Permata Abadi. Itu sekolah kan non-profit, tapi saya membangun sekolah itu menjadi sekolah 3 lantai, sekolah yang besar seperti sekolah internasional gitu. Yang saya sendiri juga nggak ngerti nanti itu nanti dapat itu pemasukannya dari mana, saya juga nggak ngerti gitu, tapi saya bangun aja. Tapi karena kondisinya saat ini begini, saya stop. Saya juga nggak kerja menyanyi, nggak ada penghasilan dari menyanyi. Akhirnya saya stop. Itu di bulan ini sudah mulai saya stop. Bulan yang lalu masih saya pekerjakan. Setelah itu saya stop. Berarti job-job sendiri memang Bunda cancel atau tolak sendiri ya Bun ya, karena pandemi COVID ini ya Bun ya, atau gimana? Bukan saya tolak, itu menjadi di-postpone, menjadi ditolak. Kalau saya yang nolak kok enak banget ya kesannya. Jadi mau nggak mau itu nggak ada pilih. Saya nyanyi terakhir itu masih tanggal 14 Maret. 14 Maret aja tuh saya masih tanya, ini yakin nih nyanyi ini masih berlangsung, karena udah ada ketentuan dari gubernur bahwa di atas keramaian 50 orang itu tidak boleh terjadi. Nah, waktu itu saya masih nyanyi memang dikasih panggung dan penonton yang jaraknya jauh banget gitu. Tapi saya nyanyi lagu ketiga itu penonton udah naik semua malahan. Jadi waktu itu kondisinya itulah terakhir nyanyi. Setelah itu saya putuskan saya tidak ngambil job untuk sementara waktu. Saya bilang ke manajemen saya ngambil job untuk sementara waktu dalam waktu yang saya tentukan sendiri. Waktu itu saya bilang gitu. Tapi ternyata kerjaan-kerjaan yang berikutnya itu yang dari bank-bank, kebanyakan kan saya nyanyi buat korporat, terus bank-bank gitu. Mereka nggak membatalkan, mereka postpone sampai bulan Juni. Udah bulan Juni, berarti kan memang saya no job sampai Mei. Padahal kan nggak tahu kondisinya. Juni juga bisa mundur lagi kalau misalnya masyarakat nggak tertib, kan ini menjadi sulit diatasi, menjadi lebih panjang lagi. Jadi saya anggap batal aja gitu. Tapi nggak ada lah mungkin terjadi. Ada kerugian nggak sih Bun dari mungkin diundurnya ya atau di cancelnya ini? Banyak kalau kerugian secara materi itu pasti banyak lah. Menyanyi maksudnya karena penghasilan saya di situ, saya punya tanggung jawab hidup, harus lurusin hidup, otomatis berat buat saya. Kalau cemas iyalah, gimana ya saya gini-gini, saya lagi bangun sekolah, bangun sekolah itu tanah di Batu tuh mahalnya kayak di Jakarta persis. Jadi tanahnya mahal, saya harus bayar KPR tanah, sekolahan, saya harus bangun pembangunannya mahal. Itu kan harus ada tanggung jawab seperti itu. Terus belum staf saya, belum pegawai saya yang kayaknya mereka nggak mau tahu deh kalau misalnya. Jadi sebenarnya mungkin kalau yang bergaji itu nggak mengalah, yang gaji ya kan. Jadi kalau ditanya berat ya pasti berat, karena saya pikirnya itu kan saya kerja sendiri. Apa yang dipikirin orang laki saya kerjain sendiri. Apa yang saya harus putuskan saya putusin sendiri. Jadi saya itu double ngerangkep gitu loh. Perempuan yang membuat keputusan sendiri atas tanggung jawab saya gitu. Bun, tapi kalau untuk THR untuk karyawan tetap diberikan ya Bun, tetap ada gitu ya? Apalagi kayak misalnya orang yang kerja di rumah kan nggak berhenti kerja, kayak mbak-mbak di rumah, asisten rumah tangga, semuanya mereka tetap bekerja. Justru malah mereka kan kayak misalnya ini itu apa segala macam kerja. Untuk yang kayak manajemen itu kan mereka berdasarkan job yang terjadi. Mereka berdasarkan job, otomatis mereka juga mati kerja. Itu sih ituan saya, jaga kebijaksanaan saya. Terus kalau untuk di pekerjaan online itu ada pemotongan gaji
pemotongan gaji iya gitu loh. Artinya kan mereka biasanya dapat uang makan, dapat apa itu, jadi tidak ada, karena juga tokonya tutup kan. Bun, ini kan udah sebulan lebih COVID pandemi, mau gak mau kita berkegiatan di rumah. Terus Bunda sampai manggil tukang cukur, terus anak-anak juga belajar masak, itu bisa diceritain gak sih Bunda? Kalau gini, kalau saya kegiatannya ini gini ya, ini kita ini nggak boleh kecil hati, nggak boleh ngersolo sendiri, karena yang ngerasain kan 200 negara. Jadi suruh prihatin sama-sama gitu sebenarnya. Otomatis nggak mau ngeluh sama siapa sih gitu ya kan, mau bodoh sama aja, yang dirasain sama, bukan susah sendiri, semua susah gitu. Saya pikirnya kalau lagi di rumah nggak ngapa-ngapain, sementara semua susah, yang rugi siapa ya? Saya lah sendiri kalau nggak ngerjain apa-apa. Akhirnya saya putusin tanggal 14 Maret itu saya bikin YouTube channel yang saya nggak pernah pikirin. Saya berpikir orang yang ngerjain YouTube itu yang orang yang nggak punya privacy gitu. Tadinya saya pikir gitu. Tadinya mau makan aja sibuk nyuting gitu, akhirnya nggak kemakan-makan gitu ya. Jadi saya waktu lihat teman-teman saya itu, kalian nggak capek bikin kayak gituan gitu loh, mau makan keburu dingin gitu misalnya gitu. Tapi pada akhirnya pas saya di rumah aja, saya kepikiran bikin diary tapi yang bergambar, benar-benar seadanya, tapi ya no drama ya, nggak ada settingan misalnya kita nanti syuting, nanti ini ambilnya dari sini nggak ada. Pertama itu, kalau mau bikin seadanya. Yang kedua, saya nggak punya alat yang proper, karena nggak ada rencana bikin, jadi bikin dari handphone. Bikin yang bikin syuting yang gambar siapa? AI adik saya, atau enggak Mbak yang di rumah. Kadang-kadang Novi yang di rumah diambil gitu apa segala macam. Sebisanya ngambil aja. Yang penting isinya harus bermanfaat. Jadi kalau misalnya saya masak gitu ya. Kalau saya masak mau bikin masakan kesukaan anak-anak, masakan Itali atau masakan apalah yang Western gitu, bisa aja saya buat. Tapi kan saya nggak berbagi, nggak sharing gimana keadaan sekarang. Yang saya sharing itu gimana caranya, misalnya lu lagi si telur lagi, ini bisa meneruskan hidup. Misalnya telur ini dimasak jadi apa supaya bisa dimakan orang serumah. Mie instan dimasak jadi apa atau ditambahin apa supaya bisa dimakan orang banyak. Jadi saya sharing untuk hal-hal yang semoga bisa ditiru gitu. Nah untuk anak-anak sendiri, anak-anak saya aslinya suka masak. Kevin itu jago bikin steak, si Zelo itu jago masak apa aja, bikin garnisnya juga pintar sebenarnya anak-anak. Sekarang mereka suka nonton Gordon Ramsay, dan saya sudah wanti-wanti nanti kalau seandainya mereka sekolah di luar, mereka harus mandiri, harus bisa masak gitu loh. Jadi kalau anak-anak nggak masalah, ini sekarang dia lagi happy karena ngumpul di rumah, dia lagi bikin belajar masakan Jepang lah. Terus ada umanya di sini kan, umanya juga seneng lihat cucu-cucunya. Terus untuk masalah ini gunting rambut, saya baru gunting rambut karena rambut saya aslinya kan keriting ya, ini kan karena dulu sedikit. Rambut saya aslinya keriting, tapi ini nggak tahu kenapa ujungnya sama ujungnya tuh udah kayak ini nih, rambut terus apa yang menyantel tuh. Saya bingung ini gimana, mau ke salon, konon salon tutup. Terus kalau manggil, kalau saya nggak yakin banget, saya nggak berani. Akhirnya saya manggil, minta tolong Borah ini sahabat saya. Jadi dia itu memang kerjanya gunting rambut, ngecat. Dia biasa ngecatin rambut uban saya, si Borah ini. Dulu 30 tahun dia tinggal di Amsterdam, tapi sekarang dia udah morgu tinggal di Jakarta. Nah setiap liburan tuh dia tinggal di rumah. Karena udah tinggal di Jakarta, saya minta tolong dia. Kalau masalah uban, itu emang dia tuh dibilang, udahlah biarinlah, kau nggak kemana-mana ini, dibilang gitu. Terus Sela juga lagi menantikan uban-uban saya yang banyak. Dia pengen lihat ibunya mungkin kelihatan agak wibawa dengan uban banyak. Nggak apa-apa, tapi saya bilang rambut saya kering gitu. Udah, saya minta tolong dia. Tapi yang namanya sahabat ya, kadang-kadang ini kita ada pertengkaran kecil, atau yang dia belum dikodein, belum dibilang apa nih, main gunting aja itu Borah aja. Untuk hasilnya ini lucu gitu. Dia nggak bilang mau main potong setahun itu
itu mau potong sependek ini itu juga nggak bilang. Terus udahlah kau diem aja gitu. Kau kan selalu kaget kalau potong sama aku gitu. Ya emang dia suka ngagetin, tapi ya itulah kita persahabatan kita. Bun, ini juga kan Bunda juga sampai main video TikTok juga ya Bun ya? Enggak, saya nggak main TikTok lagi. Kemarin waktu TikTok itu saya punya, tapi saya udah hapus. Waktu itu karena teman-temannya Selo pengen main TikTok. Saya waktu belajar TikTok pertama itu sama teman-temannya Selo di kantin ya, teman ceweknya. Ya udah Bunda saya disuruh datang jam 2.45 kita keluar kelas. Asli mereka anak-anak yang on time gitu, saya disuruh tunggu di kantin. Terus cewek-cewek itu datang, terus tante kita bikin ya sambil nunggu mobilnya mereka muter-muter jemput, kita bikin bener-bener cepet gitu. Terus itulah TikTok yang saya lakuin sama teman-teman Selo. Terus saya buat sama Hanu, terus udah saya iseng di mobil udah. Untuk olahraga sendiri Bun, olahraga sendiri setiap pagi apa berjemur? Olahraga tuh gini, jadi kayak saya yoga dulu atau pilates dan yoga. Tapi setelah kaki saya cedera, saya itu pakai deker tuh 6 bulan. Terus saya olahraga tangan saya ini udah pernah dipotong tendonnya. Jadi saya nggak bisa lagi ngangkat beban. Tadinya pakai megang mic aja saya nggak boleh. Tapi saya mau makan apa kalau misalnya saya nggak megang mic ya kan? Ya udah akhirnya seiring waktu gitu saya olahraga sendiri. Saya nge-plank sendiri. Saya sempat tanya Dad, olahraga apa yang gampang? Akhirnya pernah kasih tahu saya olahraga yang cuma 15 menit dan dilakuin tapi sama fungsinya, diajarin dia. Oke, cuman nggak ngangkat beban, diajarin plank, terus yang olahraga di kursi gitu, silat untuk tricep, gear. Emang 2020 ini full of surprise buat saya. Kemarin tuh mendadak saya nggak tinggal di sini berapa lama juga pernah banjir, saya banjir. Kan karena Mbak lagi pulang kampung, adik saya di rumah sakit, mama saya lagi ada di sini. Mama saya kan stroke. Jadi saya agak kaget waktu itu ngelakuin semuanya harus sendiri. Saya maksa mama untuk ke rumah Yanti, akhirnya pakai sekunci, akhirnya mama maulah pergi maksudnya. Nah kosan saya sendiri di rumah, lampunya mati, airnya mati, air udah makin tinggi. Terus saya baru bisa ngerjain semua kalau mama nggak ada. Begitu mama nggak ada, saya baru kerjain semuanya. Saya nggak sengaja waktu itu mungkin ngangkat ya, refleks saya ngangkatin apa aja, yang akhirnya setelah banjir baru saya sadari tangan saya sakit lagi. Saya sakit lagi setelah mungkin saya ngangkat karpet, saya ngangkat meja, saya ngangkat apa gitu, nggak ada mbak, nggak ada apa. Akhirnya saya sempat kontrol kemarin, tapi ya nggak bisa diapa-apain lagi. Mungkin saya nggak mau kalau misalnya harus operasi lagi tangannya, saya nggak mau. Akhirnya ya saya sering ngilu. Jadi kalau ngilu itu efeknya akan ke pundak dan sakit kepala gitu. Jadi kalau misalnya saya migrain itu karena dari tangan saya gitu. Tapi ya balik lagi lah, kita kan mungkin terlalu bersahabat dengan kesakitan hidup dan segala macam. Jadi buat saya ya masih banyak yang lebih susah dari saya lah. Jadi saya jalani hidup saya gini, saya harus bertanggung jawab atas hidup saya harus terusin hidup gitu loh, apapun kondisinya. Mau kondisinya ini sekarang susah, orang melihatnya juga mungkin susah gitu ya, tapi gimana, kadang orang nggak mau tahu. Terus kalau sakit juga saya sendiri yang harus nolong diri saya sendiri, jadi ya mesti kuat aja. Insya Allah saya yakinin bahwa rezeki akan dicukupkan. Saya nggak ngerti ya maksudnya akan dicukupkan, karena rezeki itu nggak uang saja sih, rezeki apa aja sih akan dicukupkan sama Gusti Allah. Dipercaya gitu aja biar nggak terlalu stres. Amin. Bun, kemarin kan sempat ketemu sama Mbak Kade juga Bun, sampai main bulu tangkis bareng, itu gimana Bun? Oh iya, sama Yanti saya itu nggak ketemu. Saya itu nggak hampir 2 bulan loh nggak ketemu Yanti, 1,5 bulan lah saya ketemu Yanti. Karena Yanti kan ke Italia dulu. Yanti itu kemarin liburan. Nah, habis liburan dia harus karantina sendiri, 2 minggu. Nah, setelah itu agak lama lah, setelah seminggunya lagi dari karantina, baru saya nggak kuat nih, saya kangen pengen lihat adik saya gimana kabarnya kan ya.
Saya datang ke sana sendiri, saya lihat rumahnya itu lagi bikin lapangan badminton gitu, lagi bikin lapangan badminton. Ya udah akhirnya saya ini aja saya lagi nungguin Yanti, terus saya pun nanya Yanti, ya kita boleh nggak sih nyium gitu, kangen, maksudnya saya kangen. Tapi kan setiap orang kan punya aturan ya, walaupun adik kita kan mesti tanya sebenarnya saya harus nanya berkenan atau enggak gitu, tapi saya nanya Yanti waktu itu, aku boleh nggak sih main ke rumah gitu, silaturahmi ya. Terus udah gitu udah ketemu, udah lihat orangnya juga, saya mesti nanya, boleh nggak sih cium? Boleh gitu, kita biasain nanya dulu biar berkenan atau tidak kita hadir. Sama kayak buka puasa kemarin, itu dilakuin, itu udah setiap tahun kita selalu buka puasa tuh, nggak usah dikomandoin kalau buka puasa pertama harus sama mama. Itu dari saya sama Yanti belum nikah, itu begitu pokoknya. Udah tradisi. Kemarin mama lagi di rumah Yanti, otomatis ini saya nggak mungkin dong bawa pasukan, saya ada anak-anak di sana. Saya tanya mama nggak usah kecil hati ya kalau kali ini kita nggak buka puasa sama mama karena kondisinya kayak gini. Yanti di rumahnya udah banyak, terus aku kalau mesti bawa anak-anak lagi kan belum tentu berkenan gitu loh, maksudnya gitu. Terus akhirnya mama mengerti, baru besoknya mama kesini. Soal ini loh, apa Bun, yang Hari Kartini kan Bunda sempet bagi-bagi sembako. Oh iya, Hari Kartini itu sudah 7 tahun saya lakuin di sekolah. Jadi setiap tanggal 21 April saya pasti ada di Batu untuk merayakan Hari Kartini. Nah, Hari Kartini itu dilaksanakan ngapain aja? Anak-anak itu pakai baju daerah. Mereka ngajain fashion show. Mereka bikin parenting, melakukan kegiatan menghias dan lain-lain. Pokoknya seru deh ya di Batu itu. Nah, tapi kali ini kita sebenarnya tahun ini sudah punya planning lah untuk Kartininya. Tapi mau nggak mau harus dibatalkan. Setelah dibatalkan, akhirnya saya melakukan gerakan perempuan bergerak. Gerak itu dihadiri siapa aja, sama Bunda juga menggunakan masker merah putih kan Bun? Kartini bergerak itu dilakukan oleh nggak siapa. Akhirnya semua ini yang email yang masuk ke saya, jadi perempuan yang ada di seluruh Indonesia jadi berbagi. Mereka ada berbagi ada yang melakukan ke gurunya, ada yang ke panti jompo, ada macam-macam yang dilakukan semuanya. Intinya melakukan berbagi kasih gitu loh. Dan saya senang gitu saya kan cuma menggerakkan ya, tapi kalau misalnya ada yang tergerak saya akan senang hati gitu loh. Dan itu kalau yang di rumah saya itu dari RT sana, ibu RT sana dan ibu RT sana, yang mereka teratur gitu. Mereka bisa kok mereka bisa teratur tanpa menimbulkan kerumunan dan lain-lain gitu loh. Itu sih. Berarti dihadiri. Terus mereka kalau masker merah putih dari Kartini kan. Itu gerakan masker bahan, sebenarnya saya menggerakkan masker yang terbuat dari bahan, terus dibagi-bagi masker sih, mereka bagi masker gratis, ada bagi beras, ada bagi mie instan gitu. Tetap juga physical distancing nggak sih Bun? Maksudnya kan karena lagi COVID-19 ini. Oh iya, kalau dilihat videonya itu, kalau misalnya di vlog, kalau lihat di channel saya, itu kan mereka teratur banget loh ya. Saya surprise juga lihatnya. Itu biasa yang terima ini daging kurban, tapi kalau yang kemarin itu dia rapi. Biasanya dia keruwelan, nggak keruan itu biasanya. Tapi yang kemarin itu mereka kok saya bilang, tumben ini kalian rapi banget. Ternyata bisa diatur. Itu dihadiri siapa sih Bun? Apa dari gitu. Dihadiri siapa Bun? Maksudnya yang dalam agenda Bunda itu? Cek. Nggak dihadiri siapa-siapa. Yang bagi itu orang rumah, yang bagi itu ya, yang bagiin koordinasi Pak RT itu Novi, asisten rumah tangga saya. Dia udah biasa tuh bagi-bagi kupon misalnya ke sana kemari itu. Dia pokoknya kita kegiatannya gitu Mbak, nggak woro-woro yang orang banyak harus ini, panitia di rumah sendiri. Itu terus bagian keamanan itu security yang depan, itu bagian depan jaga tuh nggak boleh ini. Terus yang di dalam yang jaga rumah saya, yang
yang security di rumah itu yang bagian ini itu apa segala macam. Nggak ada yang cap, nggak ada yang ini kok, nggak ada orang lain dihadiri siapa gitu. Oh tapi ada satu dari ibu Enda itu dari ibu Dirut Pegadaian, dia juga mau berbagi, ya mau silakan. Nah itu saya bagi juga ke ibu RT sebelah sana juga dari bagian itu. Bun, ini kan pemerintah minta untuk masyarakat nggak mudik. Boleh nggak sih Bun minta greetingnya ajakan untuk nggak mudik Lebaran bagi pemirsa? Oke, buat seluruh masyarakat, buat teman-teman, buat dulur-dulur Setoyo yang biasanya mudik di hari Lebaran. Ini kan udah Ramadan, ini udah mau memasuki hari raya Idul Fitri. Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan sih, ini anjuran untuk tidak pulang kampung dulu, tidak mudik dulu, karena kita harus memutus COVID-19 ya. Ini bukan dilarang tapi ditunda. Mudah-mudahan kalau COVID-nya cepat selesai, penjenengan bisa pulang semuanya, bisa kumpul bersama keluarga masing-masing. Insya Allah Idul Adha mudah-mudahan sudah bisa kumpul lagi. Ngaten ya. Amin. Amin. Udah ya? Masih ada nggak?